Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mengkaji tentang nuzulul Quran dan bagaimana teori atau metode-metode dalam nuzulul Quran, lalu kemudian kapan nuzulul Quran terjadi dan apa hikmahnya dari nuzulul Quran ini. Di dalam kitab Asbabun Nuzul menurut Syekh Imam Abdul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Nasaiburi kemudian mengatakan dia menjelaskan tentang ayat yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ini ya, dalam ayat ini kemudian beliau menjelaskan apa itu, ya kemudian itulah wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin, baina awalihi wa akhirih, ya. Itu kira-kira ya Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mungkin sampai sekian tahun lamanya, ya, secara bertahapnya. Ya, nanti akan Anda lihat, ya. Kalau di sini dikatakan menurut beliau adalah zamaniya asrata sanah, 18 tahun, ya. Alaihi bimakkah samaniya sinin qabla yuhajir bil Madinah asra sinin. Jadi di 8 tahun di Mekah, lalu kemudian 10 tahun di Madinah. Ini mungkin posisi nuzulul Quran secara berangsurnya seperti itu, ya. Atau menurut pendapat lain, ya mungkin kita suka yang pendapat yang lain yang sudah umum, ya. Yang sudah umum yaitu berapa? Ya 22 tahun lah, gitu ya. Atau 20 tahunan, ya. Sebagian besar mengatakan 20 tahunan. 20 tahun ya, secara berangsur. Nah, ini kemudian menjadi pembahasan, ya. Nuzulul Quran itu apa? Nuzulul Quran itu adalah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, tetapi nanti para ulama punya pandangan yang macam-macam, ya. Maksudnya ada nuzulul Quran yang bertahap, ada nuzulul Quran yang secara pokok. Maksudnya Al-Quran itu memang diturunkan dulu dari Allah kepada malaikat Jibril, ya. Lalu kemudian dari malaikat Jibril kemudian baru disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau Anda membaca misalkan di dalam surat di dalam surat apa itu? Surat An-Najm, ya. Surat An-Najm misalnya. Anda baca itu nanti betapa dari Allah kepada malaikat Jibril, lalu kemudian dari malaikat Jibril ini kepada Nabi Muhammad dalam bentuk bahasa Arab. Jadi kalau dari Allah tentu bukan bahasa Arab, ya, karena Allah itu tidak berbahasa seperti kita, ya. Maksudnya yang bisa memahami kalamullah secara maksimal tentu mungkin malaikat yang paling utama, ya. Malaikat Jibril ini kan jenderalnya para malaikat lah, kira-kira begitu, ya. Jenderalnya para malaikat paling inti lah, kira-kira begitu, ya. Paling paham, ya. Diturunkan kepada malaikat Jibril secara pokok ini Quran. Lalu kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur, ya. Berbeda mungkin dengan nabi-nabi yang lain ketika mendapatkan kitabnya, ya. Kalau nabi-nabi yang lain mungkin kitabnya
diturunkan secara gelondongan ya, secara lembaran kadang ya, atau di dalam prasasti-prasasti yang tertulis ya. Jadi bentuknya beda cara penyampaiannya. Maka kemudian Al-Qur'an ini ketika sampai kepada Nabi Muhammad jelas ya ini Quran, ini bukan. Maksudnya gitu ya. Nanti yang jelas Quran itu ya akan menjadi Al-Quran. Maka Rasul ketika mendapat wahyu yang bentuknya Al-Quran langsung memerintahkan sahabatnya yang ditugasi untuk mencatat Al-Quran. Ya nanti Anda akan lihat siapa pencatat Al-Quran atau tim juru tulis Al-Qurannya Rasul siapa. Dan waktu itu Rasul memang melarang menulis selain Al-Quran. Selain Al-Quran dilarang ditulis. Boleh didengar, tidak boleh ditulis. Ya, untuk apa? Untuk menghindari kerancuan dalam nanti orang perancu. Bingung, ini pendapat Rasul kah, ini wahyu kah, ini hadis qudsi kah gitu ya. Karena kalau Quran jelas ya redaksi dan teksnya dari Allah semuanya. Ya seperti itu. Ya, yang diinginkan Allah seperti itu, tidak diredaksikan sendiri. Maka kalau Anda baca Quran, ya Anda nggak bisa kenapa ini panjang, kenapa ini pendek harokatnya. Yaitu memang bukan idenya bahasa setempat. Dalam bahasa setempat, dalam bahasa Arab, sebenarnya kan nggak ada panjang pendek itu. Mat itu. Kan nggak ada. Panjang pendek itu kan nggak ada. Biasa, ngomongnya biasa, nggak ada panjang pendeknya. Ya panjang pendek itu ya hanya berlaku dalam ayat Quran saja. Yang lain ya nggak ada. Dan kira-kira begitu. Nah, kemudian apa yang turun ya? Ya tentu awal mula kita tahu bahwa Rasul itu sifatnya ummi. Rasul itu tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, tidak pernah kuliah, ya gitu ya. Ya kalau Anda pengikut madhab yang ekstrim ya mungkin kuliah itu bagian dari bid'ah ya karena tidak dilakukan Rasul, sahabat ya. Tapi kalau menuntut ilmu ya itu ada ya. Ya kita niati saja kuliah itu menuntut ilmu, jangan menuntut yang lain ya. Kalau Anda menuntut yang lain ya nggak ada referensinya. Tapi kalau Anda menuntut ilmu ada. Adapun nanti tambahannya plus mendapat ijazah yaitu bagian dari aturan saja yang berlaku. Lalu kemudian tentu kita tahu ya apa sih yang turun pertama kali di dalam Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali adalah surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Nabi itu ummi yang tidak membaca dan tidak menulis ya, lugu lah. Bukan bodoh, Nabi itu pinter ya, tetapi tidak membaca dan tidak menulis. Kalau Anda bisa flashback ke zaman kakek-kakeknya bapak Anda. Kalau sekarang kakek-kakeknya bapak Anda ya. Itu mungkin dulu kakek-kakek itu nggak pernah belajar di sekolah, tetapi pinter ya pada keahliannya. Itu namanya disebut umi ya, tidak pernah belajar tapi pinter. Kalau orang ini disebutnya buta huruf, tetapi ahli di bidangnya. Misalkan ada ahli pertukangan, ahli pertanian, ahli perkebunan dan sebagainya. Tapi nggak pernah sekolah. Nah, itu ya. Kira-kira begitu. Ahli dagang, tapi nggak pernah sekolah. Kan banyak orang buta huruf tapi dagang maju. Tahu duit tapi nggak bisa baca. Itu sampai sekarang kalau Anda ke kampung-kampung itu ada orang yang tahu nilai duit tetapi nggak bisa baca itu ada. Itu bentuk bahwa seperti itu bagian contoh lah uminya begitu. Lalu kemudian suatu ketika Rasul ini punya kebiasaan kalau bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu ya bulan yang panas waktu itu ya. Itu bertahanus atau menyepikan diri di suatu tempat ya biasalah karena mungkin Rasul sudah mulai dewasa lalu kemudian melihat kondisi masyarakatnya yang menyembah berhala dan ya akalnya jadi terbalik-balik gitu ya. Anda kan kalau orang berakal itu mana mungkin mau menyembah berhala. Wong berhala kok disembah, dibikin sendiri, disembah sendiri, ya kan? Lucu kan gitu. Kalau loginya, makanya kalau orang logikanya benar, itu tentu akan resah ketika orang menyembah sesuatu yang tidak benar. Wong gitu kok disembah. Gitu. Lalu kemudian Rasul menyampaikan diri,
Lalu disitulah kemudian Rasul mendapatkan wahyu yang pertama yang tidak ada perdebatan soal itu, yaitu wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itu pun ketika mendapat wahyu pertama Rasul tentu mengalami masa yang uh, apa ya? Uh, Kalau Anda pertama kali ketemu sesuatu yang Anda belum pernah lihat itu kan kayak panas dingin gitu ya. Rasul bertemu malaikat Jibril itu ya pertama kalinya begitu. Ketemu sesuatu yang tidak biasanya. Kan aneh kan gitu ya. Selama ini tidak ada orang yang mungkin begitulah kira-kira. Ya tentu panas dingin. Ya wajarlah ketika habis mendapat wahyu pertama Rasul pulang itu ya minta diselimuti ya karena mungkin menerima Quran itu ya sangat awalnya mungkin berat ya. Kaulan sadida gitu ya kalau Anda lihat itu. Ya memang harus latihan dulu. Ini mungkin dalam sisi pengenalan. Jadi mungkin kalau Anda pertama kali melakukan sesuatu itu kan butuh adaptasi. Kira-kira begitu. Lalu kemudian ya Rasul orangnya lugu ketika Iqra disuruh membaca. Ya Rasul bilang, "Ma'ana biqori'in, saya bukan orang pembaca gitu. Suruh baca saya tidak bisa lah saya." Ya tentu dalam kajian ini kalau kita mau menggunakan apa pikiran kita tentu seolah-olah ya malaikat itu membawakan catatan gitu, dibukakan kepada Nabi lalu baca ini. Ya saya tidak bisa lah suruh baca, saya itu bukan pembaca. Ya, itulah kasarannya begitu. Kalau dilihat dari dialognya itu diperintahkan membaca. Tentu kan ada sesuatu yang harus dibaca gitu kan. Perintahnya kan Iqra bukan tirukan gitu ya. Lalu tapi kemudian dalam bahasa Arab tentu ya Iqra kama akra kan. Bacalah seperti saya baca misalnya. Lalu kemudian tentu ya sudah tirukan gitu ya, tirukan atau bisa tirukan. Tapi kalau tirukan itu kan sebenarnya kalau orang tirukan saya, itu kan nggak perlu jawaban ma'ana biqori'in. Ini ya. Nanti coba Anda eksplorasi sendiri kira-kira menurut Anda malaikat Jibril ya kan malaikat bisa saja membawa catatan. Misalkan menunjukkan layar gitu, Iqra ini. Seperti misalkan Anda melihat video ini, baca ini. Saya nggak bisa baca, saya tolong bacain. Sama kan misalkan saya bawa teks-teks Arab yang tidak ada harokatnya. Anda disuruh baca saja mungkin tidak bisa, apalagi suruh ngertiin kan kira-kira begitu. Ini contoh lah. Tapi ya Anda pokoknya ya udah ikuti saja apa yang saya sampaikan. Kira-kira begitu. Nah, kapan kemudian nuzulul Quran itu terjadi? Ya, ini nanti kan akan banyak perbedaan pendapat ya. Tapi ada yang berpendapat begini. Jadi Al-Quran memang diturunkan dulu di dalam Lauhil Mahfud itu ya mungkin di ranah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya bisa jadi kapan saja ya, bisa jadi tanggal 1 Ramadan, bisa tadi tanggal 17 Ramadan, bisa jadi tanggal 20-an ke atas Ramadan, bisa saja karena ya terserah Allah ngaturnya Lailatul Qadar itu kapan saja bisa terjadi. Jadi tapi dalam surat Al-Qadar kan jelas ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar ya dan sebagainya. Ya mungkin ada beberapa yang diturunkan di Lailatul Qadar, maksudnya secara surat-surat atau secara globalnya diturunkan saat itu, lalu kemudian secara perinciannya ya tentu kita tahu bahwa itu butuh waktu proses 20 tahun ya. Kalau 20 tahun ya tentu bukan hanya di bulan Ramadan saja Nabi menerima wahyu, tetapi ya kadang-kadang di bulan-bulan yang lain ya, termasuk kapan ya, contohnya misalkan ya ada yang berpendapat tanggal 27 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 17, ada yang berpendapat tanggal 24 dan sebagainya.
Kalau Anda lihat dalam surat Al-Baqarah misalnya tentang Ramadan itu kan ada ayat ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, hanya saja ya para ulama berpendapat mengenai tanggal turunnya ya. Yang jelas itu di bulan Ramadan ya, dan sebagainya. Eh Kemudian kalau di dalam keterangan yang lain yaitu kanat lailatul furqan yaumal taqal jam'an li sab'i asyrata min syahr Ramadan. Kalau Al-Qur'an diturunkan di apa namanya? Yaumal furqan yaumal taqal jam'an, atau di dalam ayat yang Al-Anfal ayat 41 ya. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, gitu ya. Maka itu terjadi di bulan Ramadan tanggal 17. Ya tentu tanggal 17 Ramadan ini adalah tanggal penting ya, tanggal penting yang menjadi pembeda ya, menjadi pembeda antara kaum beriman dan kaum yang tidak beriman. Maka Al-Qur'an ini kalau sebagai furqan ya, monomenya ya di tanggal 17 Ramadan. Kira-kira begitu ya, dan sebagainya. Lalu apa hikmah atau apa namanya? Apa dibalik turunnya Al-Qur'an secara bertahap ya. Pertama mungkin Anda bisa catat bahwa tujuannya tentu adalah meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Anda bisa bayangkan kalau Al-Qur'an itu turun langsung satu jilid, itu mesti Anda akan bingung mulai dari mana kan gitu ya. Maka ya Al-Qur'an turun berangsur ya, berangsur, kemudian ada kalanya yang mengalami asbabun nuzul, ada sebabnya dulu baru kemudian turun, ada juga yang tidak gitu ya. Kebanyakan yang tidak sih, tapi asbabun nuzul juga bagus juga, misalkan terjadi dinamika di masyarakat, lalu kemudian Al-Qur'an turun menjawab dinamika tersebut dan sebagainya. Ya itu lebih enak gitu ya, ketika ada problem lalu kemudian ada solusi, itu kan lebih lebih teringat ya, daripada nggak ada apa-apa kok tiba-tiba ada solusi, kan aneh ya. Misalkan ada sesuatu yang belum terjadi ya, jawabannya sudah terjadi duluan, itu kan nggak menarik. Anda mau ujian tapi belum ada soalnya, jawabannya sudah ada, itu kan nanti nggak menarik ya. Itu kalau Anda lihat ya, dakwah di era Makkiyah itu tentu Anda bisa bayangkan awal-awal Rasul berdakwah ya. Tentu Anda akan lihat nanti secara turunnya ayat itu ya, awal-awal yang percaya ya mungkin hanya beberapa orang, ya mungkin dari istrinya, dari Abu Bakar, Ali, itu kan tokoh-tokoh awal ya yang eee, pokoknya percaya betul. Jadi nggak ada yang ragu terhadap Rasul. Itu ya ya Ali, Abu Bakar, sama Khadijah ya. Tentu orang-orang seperti ini udah kelasnya udah kelas atas lah imannya. Kemudian apa hikmah yang selanjutnya? Tantangan dan mukjizat ya. Memang di mana-mana orang berdakwah itu ya akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah ya. Pokoknya begitulah ya, semacam-macam. Nanti ada betapa orang dakwah itu tidak mudah. Kalau dakwah mudah itu ya tidak ada ceritanya. Dakwah itu ya memang begitu. Ya Rasul saja diberikan begitu. Supaya apa? Ya Anda bisa bisa menilai Al-Qur'an punya mukjizat ya ketika Al-Qur'an bisa mengalahkan lawannya kan gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada penantangnya ya kan nggak seru ya. Nah, makanya lalu kemudian perlulah juga tantangan-tantangan dari pihak-pihak lawan itu. Kemudian yang ketiga, memudahkan hafalan dan pemahaman. Maka cara menghafal Al-Qur'an ya tentu dengan bertahap tadi. Mendengar, menirukan, kalau kemudian melafalkan, disemak sama gurunya, lalu diamalkan. Jadi ya nancap betul dalam ingatan.
Jadi tidak langsung dihafal semua tapi nggak dijalankan semua kan sayang. Ya kalau bisa ya hafal ya menjalankan. Paling tidak yang penting adalah Anda itu sebenarnya menjalankan. Nggak hafal nggak apa-apa, tapi menjalankan. Daripada Anda hafal tapi tidak menjalankan, itu berisiko. Lebih baik Anda tidak hafal tapi menjalankan. Tapi yang paling baik adalah Anda menjalankannya dan hafal. Ya gitu ya, menjalankannya utama dan hafal Qurannya. Kemudian yang keempat adalah relevansi ya. Ya misalkan interaksi Al-Quran dengan masyarakat dengan ini ya relevan gitu ya. Ketika ayat Quran turun sesuai dengan konteks yang terjadi ya tentu relevan banget gitu ya. Nah, kemudian bentuk bahwa itu menguatkan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Anda bisa bayangkan selama 20 tahun itu ya, 20 tahun Anda bisa bayangkan orang selama 20 tahun. Kalau itu bukan dari Allah, itu tentu ayat-ayat itu akan bertabrakan, akan saling rancu, saling tumpang tindih. Tapi kalau karena dari Allah ya tentu ayat-ayat itu terlalu urut dan mungkin tidak ada yang bertabrakan antara satu dengan yang lain. Ini bentuk pada Al-Quran memang mempunyai hikmah yang luar biasa yang diturunkan secara berangsur-angsur ya. Berangsur-angsur supaya mudah difahami, mudah diamalkan dan kemudian tidak melalui kesulitan-kesulitan yang menghambat orang untuk menghafalnya. Lalu bagaimana cara memahami metode yang beraneka ragam tentang turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar? Ya mungkin secara teori pertama yaitu tadi Al-Quran secara jumlah dan bentuk yang utuh secara komplit diturunkan Allah ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar ya. Lalu kemudian diturunkan secara bertahap selama 20 tahun atau 23 tahun atau 22 tahun. Ini teori pertama. Teori yang kedua adalah nuzulul Quran diturunkan atau Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar selama 20 tahun. Jadi setiap Lailatul Qadar itu Quran turun ya mungkin untuk setahun ke depan. Ini sudah diturunkan dulu di malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kayak semacam RPS ya, satu semester diturunkan di awal semester. Kira-kira begitu. Nanti tinggal disampaikan per pertemuannya. Ini contohnya, Anda biar paham teori kedua ini. Kemudian teori yang ketiga, Al-Quran turun pertama kali di malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Dan ini teori yang ketiga ya. Ya memang teori ketiga dan ke satu ini bisa di mix ya. Cuman kalau yang kedua itu mungkin ya tetap juga bisa jadi tiga-tiganya ini bisa di mix ya. Pokoknya Lailatul Qadar itu selama Lailatul Qadar Al-Quran turun. Entah pertama kali kah, entah setiap tahun kah, itu pokoknya di dalam malam Lailatul Qadar jelasnya. Lalu kemudian setelah itu berangsur, semuanya berangsur. Ya, berangsur sesuai dengan ini. Intinya sama. Pokoknya di malam Lailatul Qadar Al-Quran turun dan setelah itu ya ada tahapan-tahapan selain malam yang itu. Itu ya, semoga menjadi pemahaman kita. Nanti Anda bisa baca-baca dalam buku tentang nuzulul Quran atau tentang tafsir tentang yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan nuzulul Quran, misalkan surat Al-Qadar, surat Al-Baqarah, kemudian ada juga di hadis-hadis Nabi ya. Kalau hadis-hadis Nabi cenderung ke tadi ya tanggal 17 misalkan, kalau di Al-Quran cenderung ke Lailatul Qadar. Nah, bisa juga Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 17 ya kan, nggak ada yang tahu. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.